Ibu, bahwa hari ini insya Allah kita akan membahas suatu tema di mana bahwa bagaimana kita bersikap lurus terhadap katakanlah agama Islam yang tentu sudah atau sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian bagaimana kita mengemban dari atau tetapkan mengemban ketetapan dari kebenaran-kebenaran di dalam agama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimuna shaimatu rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu jamaah, shaimun shaimat, ummahatul kiram wa abaukum rahimakumullah. Bahagia rasanya saat kondisi dalam satu majelis dengan kesamaan rasa, kesamaan tujuan, kesamaan fikrah, maka keberadaannya sudah pasti akan memunculkan sebuah dampak yang sangat super positif, karena dilandasi oleh sebuah niat semata-mata adalah bagian dari yang dirujuk, yang orientasinya semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah sore hari ini Al-Fakir diamanahi dan wasilah Ramadan, Al-Fakir pertama kali hadir di makom kembali setelah sekian lama, 1 tahun yang lalu tidak hadir, dan alhamdulillah sekarang sudah diperkenankan kembali oleh Allah dalam suasana sehat walafiat dan insya Allah penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, ummahatul kiram wa abaukum rahimakumullah. Tema kita sore hari ini adalah
sebagaimana diamanahkan istiqomah mengemban kebenaran. Seiring dengan tema ini sesungguhnya pun kita telah dikondisikan oleh Allah, paling tidak minimal terhadap kita yang hadir di sini kini dan para jamaah yang tergabung dalam majelis Al-Bayan atau Maqam Al-Bayan ini, semata-mata adalah kita harus menyadari dan mengakui secara jujur tentang semestinya bagaimana, faktanya seperti apa, terus harus apa yang harus kita lakukan. Pada faktanya istiqomah itu kita rasakan belum mampu dan sepertinya jauh panggang dari api. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tahu, Zat yang maha mencipta kita, tidak bosan memberikan ya kemampuan kepada kita bernafas, kehidupan, kesehatan, mampu melangkah. Kalaupun kemudian sebetulnya ya Allah berikan kemampuan kepada kami, berikan kemampuan kepada saya untuk mampu beristiqomah menjalani ketaatan kepada. Tapi faktanya ya Rob, kondisi yang ada tidak kondusif. Kadang-kadang kita dijorok-jorokin orang, kadang-kadang didorong-dorong oleh kondisi. Ingin rasanya senantiasa taat kepada Engkau ya Rob, tapi faktanya kagak mampu. Karena di luaran sana ternyata tidak sinkron dengan apa maunya Engkau ya Rob. Nah insya Allah paling tidak obrolan kita, kajian kita sore hari ini, mari sama-sama untuk merenungi itu. Kita berasal dari mana? Sekarang kita sedang di mana? Harus ngapain aja? Dan setelah ini kita akan kemana? Itu kehidupannya ya. Itulah kemudian ikatan terbesar yang harus kita pecahkan persoalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai slide yang pertama. Inilah kemudian yang akan kita bahas. Nah jauh-jauh rujukannya dari Al-Quran saja Pak ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen Ramadan ini sudah menginformasikan, paling tidak Al-Fakir ingin menyitir 2 ayat saja ya, kaitan dengan Ramadan dan kemudian kaitan dengan diturunkannya Al-Quran Karim. Ada 2 hal yang patut kita rasakan bersama dan kita mentafakurinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama adalah kaitan dengan yang layak dan pantas mendapat undangan untuk meraih kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan. Ternyata tidak semua manusia. Siapa yang diundang oleh Allah? Cuma sebagian orang, sebagian manusia saja. Penduduk negeri ini pun kemudian tidak semua diundang oleh Allah. Iya, ya. Jumlahnya sekarang berapa? Jumlah penduduk Indonesia 200 di Indonesia 280-an jutaan lah Bunda penduduk Indonesia. Kalaupun misalnya 86% saja umat Islam yang mengaku di KTP-nya tertulis Islam, sekitar segitulah gitu, berdasarkan Badan Statistik Nasional. Namun kalau kita merujuk pada apa yang telah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diberikan keberkahan, kenikmatan, bahkan derajat tertinggi oleh Allah selama 1 bulan dengan syarat-syarat tertentu. Dan siapa yang mendapat undangan, ya kalau misalnya 50% lah dibayar dari 86 misalnya gitu kan, dan kemudian mereka siap diundang oleh Allah dengan undangan yang telah disampaikan dalam surat Al-Baqarah 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Itu undangan dari Allah.
saya muslim kok. Iya Pak ya. Tapi tolong dicek lagi, adakah rukun yang 6 atau rukun iman yang 6 di dalam dirinya? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apakah konsekuensinya sudah dijalankan, sudah dipenuhi, sehingga mampu dan layak diundang oleh Allah menjadi orang-orang yang siap diberikan kebahagiaan di bulan Ramadan dengan berbagai yang unlimited, balasan yang unlimited, pahalanya unlimited lah ya. Wa ana ajzibi, pahala saum bulan Ramadan dilakukan oleh orang-orang yang mendapat undangan hanya Allah alaihi wasallam. Hanya Allah yang berhak memberikan balasannya. Sudah siapkah? Kan gitu. Nah, taruhlah misalnya kita perkirakan dan husnudzon 50% umat Islam termasuk kita yang ada di dalamnya, amin. Kita siap oleh Allah dijadikan orang-orang yang selain dia dipersiapkan untuk menjadikan dirinya penghambaan terhadap Allah dan keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan titel takwa itu dan posisinya di dalam tingkatan derajat yang paling tinggi, maka dapat dijamin Pak Bunda, keluar dari bulan Ramadan Indonesia ini aman Pak, aman, seaman. Nanti kita akan bahas kenapa demikian. Karena orang yang sudah mendapatkan legitimasi dari Allah, mereka bertakwa kepada Allah dengan makna takwa senantiasa menjalankan ibadah dan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti orang tersebut akan khawatir terhadap dirinya dan terhadap saudara seimannya, karena khawatir dirinya melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena itu melanggar dari ketetapan menjadi seorang yang bertakwa. Begitupun ketika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, dia tidak akan ridho dan tidak akan nyaman. Kenapa? Karena ketika diam saja orang lain melakukan kemaksiatan, dampak terhadap dirinya pun dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan. Kenapa diam aja ya? Saudaramu melakukan kezaliman, saudaramu korupsi, saudaramu ngoplos bahan bakar triliunan rupiah, kenapa diam aja? Dipertanyakan sama Allah. Maka ketika diamnya ya seorang pucuk yang mendapatkan legitimit dari rakyat, diam saja itu membahayakan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu insya Allah nanti di penghujung, ini simpulan dulu ya, Ustaz Amar mohon izin. Jadi di penghujung bahasan slide yang Al-Fakir sampaikan ada 3 poin ya. Bagaimana kemudian kita mampu untuk beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama akan ditentukan oleh kekuatan akidah. Apa itu akidah? Akoda yakidu akidatan, penguat atau cantolan atau ikatan yang kemanapun dimanapun dalam kondisi apapun, itu yang namanya akidah. Nggak bisa ya dibujuk lagi. Nanti Al-Fakir akan tunjukkan bagaimana kemudian konsistensinya ya para pendahulu kita, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan risalahnya, walaupun benturan, tantangan, ancaman, bahkan kemudian siksaan. Nanti kita akan. Nah, jadi akidah itu yang akan menentukan. Maka akan muncul dari akidah why, bukan muncul tentang sesuatu bagaimana caranya, kenapa kemudian ini menjadi seperti ini, bukan itu.
Jadi akidah itu untuk menjawab why, mengapa. Maka ketika ini menjadi dasar kita untuk melakukan amal, kapanpun amal, ketika berbasis waktu, kemudian berbatas waktu, kita akan senantiasa ingat, oh alhamdulillah sebentar lagi berbuka puasa, baru tadi sholat asar, ya Boy ya. Tapi rata-rata kata kita, kok lama banget asar sekarang ya. Udah datang tadi dari awal, sekarang ada ceramah lagi nih, ya Boy ya. Nah, maka kemudian apapun problematika hidup kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa orang-orang yang senantiasa, ya Allah saja yang memerintah, dia nggak ada alasan untuk menunda. Bahkan kemudian kenapa kita sekarang melaksanakan saum di bulan Ramadan pun alasannya akidah. Makan hukumnya mubah di luar bulan Ramadan. Minum hukumnya mubah. Maaf, berhubungan suami istri juga mubah hukumnya, kecuali kemudian diniati sebagai satu nafkah. Tapi ketika di bulan Ramadan Allah larang jadi sesuatu yang haram dan kita kemudian taat kepada Allah, luar biasa. Kenapa kamu mau puasa? Lapar, haus. Padahal semuanya sudah ada, kita mampu untuk membeli. Kenapa itu lakukan? Karena tidak keyakinan kita. Karena supaya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian cinta dan ridho terhadap kita. Maka ketika kita nanti dihisab di sisi Allah di akhirat, maka kemudian kita punya jawabannya, sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukhuwah atau kekuatan jamaah. Ayah bunda, bayangkan kalau kita sendirian hidup ya di rumah, kemudian kita ingin beramal soleh, ingin istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah, mampu atau tidak? Pasti tidak akan mampu. Kenapa? Kita berinfak, bersedekah, senyum, bergaul, dan kita diciptakan oleh Allah dengan tabiat tidak akan mampu melaksanakan kehidupan ini tanpa ada jasa orang lain, keterlibatan orang lain. Dan seluruh ayat yang berkenaan dengan ibadah lebih didominasi ayat-ayat jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk menjaga diri dan keluarga saja itu diperlukan keterlibatan orang lain. Jadi kita secara esensi bakal bisa mampu untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, ada peran dari pihak lain. Bunda, saya tanya, kalau ibu saat ini mau dari rumah tadi pergi ke Makom, ke sini, adakah sesuatu yang tidak disiapkan oleh orang lain? Dari mulai kerudung, atau mintal sendiri, jahit sendiri, bikin baju sendiri, nanam kayu sendiri untuk buat serat benang, enggak Bu ya? Pakaian yang kita pakai ini adalah peran dari pihak. Makom ini akan jadi enggak kalau Ustaz Amar sendiri yang bangun? Enggak bakalan. Harus bikin semen, harus bikin kapur, harus bikin kipas, menciptakan, enggak. Jadi ini semua adalah kenapa? Gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, tugasnya cuma satu, yaitu untuk ibadah. Yang tempat nyaman, makom ini nyaman banget, luar biasa ya. Kita hadir di sini sudah disiapkan segala sesuatu. Ini adalah peran pihak lain. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, supaya nanti kita memaparkan apa yang menjadi materi kita sore hari ini. Paling tidak di penghujung Al-Fakir ingin menyampaikan adalah berkaitan dengan kekuatan sistem, yaitu kekuatan syariat yang sistemik. Kalau tadi ukhuwah adalah supporting system. Bayangkan Pak,
Kalau seseorang individu kekuatan akidahnya oke, setiap hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siap sami'na wa ata'na, kemudian kita merasakan bahwa orang lain, pihak yang lain itu adalah menjadikan bagi kita adalah mitra berbuat amal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kemudian konsistensi dan istiqomah melalui supporting system dari masyarakat, dari jamaah, dari komunitas, itulah yang sesungguhnya akan terjadi. Nah kemudian yang tauhid yaitu inna, ini menunjukkan sesuatu kebenaran yang pasti. Kalau bahasa kitanya manusia digituin kali ya, gitu ya. Kalau dijanjikan kepastian gitu, ya udah biasa. Tapi Allah naikkan lagi levelnya supaya kemudian kita mau mendengar fa inna, itu kalimat tauhid. Maka sesungguhnya pasti lahu bagi orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu ma'isyatan dongkak, kehidupan yang sempit. Hari ini harga cabai di pasar lumayan agak murah Ibu ya. Tahu saya baca, karena saya belanja ke pasar tiap pagi. Belum lagi tahun depan heboh Bu ya, harga beras naik gitu kan. Kalau harga bawang, cabai rawit lumayan lah, masih agak mahal gitu. Kenapa Bu? Padahal bukannya Allah telah memberikan semuanya kepada negeri ini. Bahkan sangat miris. Dulu ada yang pernah ngomong, makanya malah tanam cabai aja di depan rumah masing-masing. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, syaratnya jadikan petunjuk Allah sebagai petunjuk dalam kehidupan. Maka ketika kita berbicara saat ini, sekarang kita berbicara saat ini, kenapa kemudian negeri ini kan sesungguhnya negara yang sangat kaya akan seluruh hal, dan itu pemberian Allah. Daratannya, lautannya, sumber energi, minyak buminya, tambang emasnya, batu bara, apalagi Pak, hutannya, semua Allah berikan secara cuma-cuma ke negeri ini. Gak bayar rekening, gak bayar pajak kepada Allah. Tapi Allah pesan satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka diterjemahkan saja oleh para pendiri negeri ini. Tadi bincang sama Azab, pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 disebutkan, silahkan kata para pendahulu dulu ya, silahkan ya, Allah sudah memberikan anugerah kesubur makmuran negara kita, kelola dengan benar, dikelola, diurus sebaik-baiknya, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran keluarga. Kalau tadi bicaranya kemakmuran keluarga sopo lagi. Nah, oleh karena itu yang ada saat ini, kenapa terjadi ada yang korupsi triliunan, ada yang menjual daratan, lautan, kemudian ditutup sungai seperti Pik dan segala macamnya. Kenapa terjadi seperti itu? Wajar Pak, jangan aneh. Siapapun yang menjadi pucuknya pasti begitu. Kenapa coba? Karena sudah kelihatan dari dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kata Allah tadi, fa inna lahu ma'isyatan dongka, kehidupan ini seperti dan serasa sempit. Dan yang paling bahayanya lagi, kita ya, yang merasakan dampaknya itu. Sudah di sini kita merasa sempit, sengsara, serba susah, apalagi sekarang PHK di mana-mana. Nanti kata Allah, di akhirat sudah dapat dipastikan berkumpul bersama orang-orang yang dibutakan oleh Allah. Kapan itu kejadiannya?
saat ini akibat penyebabnya, nanti akibatnya dirasakan di sono juga. Kenapa? Gara-gara a'rada an dzikri. Sudah gitu kita ingatkan, mari kita kembali ruddu ilallah wa rasulih. Kembali kepada syariat Allah, tegakkan syariat Allah, karena Allah yang menyuruh, karena supaya manusia itu tidak kesasar dan tidak sempit dalam hidupnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi memang sempit. Sekarang kan serba susah. Kenapa itu? Ya itu tadi. Karena yang digunakan adalah bukan peringatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islamnya juga mau aja gitu. Padahal mestinya kan malu gitu ya sama Allah ya. Kita sudah mengaku diri sebagai seorang yang beriman. Orang yang beriman, kata Allah, setiap hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Tapi ketika ada orang yang mengatakan hati-hati akan kehancuran sistem kapitalisme, sekularisme, dan isme yang lain, wah itu marahnya luar biasa Pak. Padahal tidak membuat kita tidak sempit dengan yang ada sekarang, itu tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, kenapa kagak mau, bahkan kemudian lebih redho, lebih ikhlas dibilang apa Pak? Dibilang seorang yang dimusuhi mereka, yaitu radikal. Kita mau aja gitu. Satu fakta lagi, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian perjuangan para suhada, para rasul yang ada saat ini Pak, justru ya Pak ya, coba bayangkan yang menjadi pertanyaan sampai Al-Fakir masih terus bertanya kita tentang kita, gak usah nyalain yang lain lah ya Pak ya. Al-Quran kita baca setiap saat, Al-Quran kita bahkan mengkajinya, bahkan rumah-rumah Al-Quran, Al-Bayan juga dibangun sedemikian rupa untuk mengkondusifkan supaya kita istiqomah dalam membaca dan belajar Al-Quran. Pesantren-pesantren para ulama, kecil-kecilnya kita, alhamdulillah ada Ustaz Ammar di sini yang bisa dan mampu untuk memadukan kita semua, dan tokoh-tokoh yang lain. Ini sebagai sebuah ikhtiar, upaya semaksimal secara antisipasi saat ini. Kalau tidak begini, kapan lagi? Kenapa Pak? Karena yang terjadi saat ini kita heran dan bertanya, serta yang paling pasti malu kepada Allah. Kenapa sih kemudian Allah memerintahkan untuk menerapkan aturan Allah di muka bumi ini dengan menjalankan syariat Islam tidak? Padahal kan yang menciptakan Allah, yang menciptakan kita Allah, yang memberi nafas kepada kita adalah Allah, yang paling tahu tentang kondisi dan karakter, kebutuhan serta problematika manusia yang Allah ciptakan adalah Allah. Tapi kenapa Allah ketika memberikan jalan tidak mau kita? Itu pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa? Sehingga kemudian malah yang diadopsi, yang diterapkan yang lain, sehingga wajar. Jadi kita jangan mempermasalahkan ini kenapa Indonesia menjadi begini. Sudah jelas jawabannya. Karena tidak mau taat dan tidak mau menuruti petunjuk Allah. Kata Allah tadi, hudal linnas. Allah mah sayang Pak kepada manusia supaya menggunakan ketika kita berjalan kemana-mana kan ada petunjuk kemana-mana kan. Google Map ya, Allah sudah jelas, road map-nya sudah jelas, apa yang harus dijalankannya sudah jelas. Tapi kemudian kita tidak mau gitu, belum mau gitu ya. Maka kemudian wajar kalau terus menerus Allah berikan kesempatan kehidupan terjadi segala macam. Karena itu terjadi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan itu. Ya. Apakah kemudian saat Rasulullah sudah berkuasa menjadi pemimpin negara selain Nabi dan Rasul saat hijrah ke Madinah, dan yang diterapkan adalah aturan Islam, bahkan Allah menurunkan seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran saat Rasulullah sudah
hijrah semuanya ke Madinah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian orang-orang Yahudi yang beda agama, orang-orang Majusi yang tidak bahkan kemudian menyembah matahari, ada orang Nasrani yang juga berbeda dengan kaum muslimin, mereka menjadi sengsara, menjadi teraniaya dan dizalimi kecuali yang menyerang Rasul? Jadi ini ketakutan yang kurang berdasar, Pak Haji. Yuk, melalui momen kajian sore hari ini kita kembali kepada diri kita dulu, tanya deh, kenapa sih kita tidak mau seiring sejalan dengan maunya Allah gitu. Saya makan rakyat, Ustaz. Tapi ada satu kondisi. Kalau bisa saya di dalam surat Nur ya, atau surat Rum. Jadi nanti ada para masyarakat yang ada di bawah kekuasaan para penggede itu, ya. Jadi ada satu kondisi di satu institusi lah. Maka mereka yang menjadi masyarakat atau rakyat itu berdoa kepada Allah, dan berdoanya tidak tanggung-tanggung, Pak, beradanya di neraka. Ya Allah, timpakan kepada pembesar-pembesar kami siksaan yang lebih pedih 2 kali lipat kepada mereka, karena kamilah akibat kebijakan-kebijakan mereka sehingga kami masuk ke dalam api neraka. Jadi kita nggak boleh apa itu ya, nggak boleh masa bodoh, terserah. Saya kan masyarakat di sini. Paling tidak kita adalah harus meyakini itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang bukan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Jadi ada 2 kondisi saat ini. Kita dimuliakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Allah pun mempersiapkan kemuliaan orang-orang di luar, orang yang telah mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh manusia. Peluang besar bagi manusia akan merasakan bahagia manakala petunjuk dari Allah, Al-Bayyinah dan Furqan dari Al-Quran itu dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan. Pasti mereka akan bahagia. Itu kata Allah. Tapi faktanya sekarang, kenapa sekarang kondisi, padahal kita termasuk negeri yang kaya raya, banyak daratannya, flora, fauna, segala macam adalah tercukupi oleh Allah. Kenapa tidak bisa? Karena sekali lagi ya, yang digunakan bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita lihat sejarah manusia ya. Seperti saat ini Al-Fakir paling tidak yang menyampaikan aja ya. Baru mampu bisa menyampaikan, yuk sadar yuk, karena kita hidup berjamaah. Support yuk sistemnya, supporting sistem sebagaimana Allah maukan ya. Maka kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, dan kita berlomba-lomba untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan isi. Baik, lihat bagaimana kemudian dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa yang mendapatkan tantangan keras dari Fir'aun. Ya, raja sekaligus ya dihadapkan dengan, jadi urusan-urusan dakwah dari kisah-kisah Al-Quran itu seluruhnya adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh, karena adalah ini berkaitan dengan ideologi ya. Makanya Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dampaknya bukan hanya sekedar, tapi langsung bermain dengan kubahan bongkahan api sampai dibakar. Itu urusan dakwah. Jadi kalau kita ngapain sih di Al-Bayan, apa sih makom lagi, makom udah, kalau gitu mah udah biasa lah, ini dibakar ya. Jadi kalau ada mencibir sok hijrah ya, sok bulan Ramadan, udahlah biasa aja lah, nggak usah pakai jilbab-jilbab apa lah gitu ya. Kira-kira ada nggak di sekitar kita? Kalaupun ada, nggak seberapa ya. Karena sebetulnya nanti kita akan baca dalil dan ayatnya, bagaimana kemudian tantangan sebenarnya ketika kita menjalankan misi dakwah supaya kita tetap istiqomah. Makanya sekali lagi, kalau lingkungannya tidak kondusif, ngomongin tentang akidah saja fanatis banget, sebentar Islam, sebentar ya,
Masya Allah. Al-Baqi merasakan dulu ya, tahun 70-an, 80-an di kampung itu berbicara tentang Islam itu luar biasa. Masih kemudian kita masyarakat anak-anak itu dididik oleh guru belajar baca Al-Quran sampai gak pakai cahaya lampu pun pakai lampu tempel, jalan terus ya. Tapi kekuatan semangatnya mengaku dan mempertahankan Islam itu luar biasa. Sekarang kemudian sudah tergerus. Baik, kemudian Nabi kita baginda Rasulullah SAW ya ditentang keras oleh kaum kafir ya, Quraisy, dikejar-kejar sampai kemudian berdarah-darah. Tadinya ke Taif barangkali ada pengakuan pergi ke Taif, malah dikejar juga, dilempari juga berdarah-darah Rasul ya, bersembunyi di kebun kurma untuk ditolong oleh seseorang yang sebetulnya dia bukan seorang muslim tapi dilindungi. Alhamdulillah. Nah itulah kemudian, apakah kemudian Rasulullah berhenti? Tidak. Rasulullah SAW ditawarin, tokoh-tokoh Quraisy memberikan sebuah pilihan. Muhammad, silakan pilih, mau jadi pejabat yang paling tinggi, kami siapkan. Apakah mau menjadi orang yang terkaya, kami siapkan. Mau perempuan atau wanita yang tercantik, kami siapkan. Satu syarat, berhenti berdakwah. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau baru disindir-sindir, baru diejek terus berapapun ya, biasa aja. Nah ini kita menghadapi komunitas jamaah yang tidak kondusif, harus begitu. Kalau lancar terus, berarti ini nggak ada tantangan. Ini hati-hati nih. Awas, hati-hati. Al-Bayan itu kan fanatik, Pak. Itu keren. Kalau sudah begitu itu luar biasa itu. Ya, jadi kalau dakwah itu masih ya singgung, ini keren nih, Ustadznya nih, itu hati-hati. Itu kalau kemudian kita tidak mendapatkan kritikan, cemoohan, berarti belum berhasil dakwah. Karena pada dasarnya ya, rata-rata menyampaikan dakwah kebenaran itu kalau komunitasnya lebih dominan tidak benar gitu kan, tidak mau ya wajar begitu. Baik, kemudian di awal dakwah beliau di Makkah ya, penentangan terhadap dakwah yang sangat besar ya. Awalnya kan dicintai Rasul, dijulukin Al-Amin lagi. Datang kemudian Allah mengutus, kemudian ngaku ke mereka, Ana Rasulullah. Akhirnya berbalik pun ya. Berbalik kepada Rasul ya, 360 derajat. Tadinya menyayangi, segan, sangat kemudian mengasihi orang-orang Quraisy, tapi berbalik ya, 360 derajat menjadi memusuhi Rasulullah. Rasulullah dianggap gila. Rasulullah, siapa yang mampu menangkap dan membunuh Rasul dikasih hadiah tertinggi. Makanya Rasulullah pergi uzlah ya, yaitu caranya Allah. Ternyata Allah akan menurunkan menurunkan wahyu kepada kita. Keluarga Yasir radhiyallahu ini juga Sumayyah, seorang wanita yang pertama kali mati syahid. Bagaimana kemudian Abu Jahal menyiksanya, berdarah-darah, tangannya ditarik ke arah yang satu, kakinya ke arah yang satu lagi. Kira-kira terbang gimana posisinya? Dan beliau adalah perempuan syuhada. Dan itu wanita pertama syuhada yang mengikrarkan dan menunjukkan ketaatan akidahnya ya di hadapan musuh-musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Baik, juga Ammar bin Yasir. Kalau Ammar bin Yasir anaknya itu kemudian dia berbohong, suruh mengaku Tuhannya adalah unta, ngaku. Tapi ketika mengadu kepada Rasul, boleh untuk menghindarkan penganiayaan yang lebih besar, tapi di hatimu jangan mengakui. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah dipukul hingga wajahnya babak belur karena urusan dakwahnya di hadapan orang banyak di samping Ka'bah. Ya, dirasakan oleh semua. Ya, saudara-saudara kita, mungkin pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita sudah menghadap Allah, mudah-mudahan husnul khatimah dan semakin syuhada. Itu adalah untuk menunjukkan kecintaan dan kekuatan akidah di dalam dirinya, walaupun kemudian lingkungan tidak menginginkan. Bahkan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang mulia pernah disiram dengan kotoran kambing, diludahi dan diperlakukan dengan sangat buruk. Itu sebagai sesuatu yang
kita baca. Begitulah para pengemban kebenaran senantiasa diuji. Jadi kalau kemudian biasa-biasa saja, disanjung-sanjung, ya Pak ya, malah kemudian dijadikan sebagai figur, ya siap-siap saja. Ya, pertanyaannya adalah termasuk kategori ini enggak? Ya, mungkin Al-Fakir termasuk yang apa namanya terkena juga. Dulu selama 7 tahun kalau tidak salah Fakir di mana, di Masjid Nurul Amal. Setelah itu mana ini saksi sejarahnya. Pak Triwana ya. Ya alhamdulillah, apa masalah tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Tapi itulah kemudian satu kondisi ya. Jadi memang harus ada ujian. Tidak semuanya orang harus suka terhadap apa yang kita sampaikan ya. Tapi yang pasti adalah kita yakini bahwa kita menyampaikan tentang kebenaran. Ini salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian tentang sikap istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Sampaikan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Rabb kami itu adalah Allah. Tadi amantu billah ya, raditu billahi rabba wa bil islam, itu ada konsekuensi. Bagaimana kemudian kita selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajari kita tsumma istaqamu, beristiqomahlah, siapkan dengan segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu. Maka setelah kita qalu rabbuna Allah, yang lain bukan Rabb ya, yang lain tidak diakui sebagai pembesar kita, maksudnya adalah yang memberikan segala sesuatu. Kenapa sesama manusia kita takuti ya? Setelah kita Rabbuna Allah, mengaku Allah sebagai Rabb kita. Nah itu kemudian perintah istiqomah di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW, ada seorang bertanya, wahai Rasul, katakanlah kepada suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan perlu bertanya lagi kepada siapapun, hanya kepada engkau saja. Apa kata baginda Rasul? Kul amantu billah. Katakan ya, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamah. Tegak dengan pernyataan bahwa kita beriman kepada Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kedua penegasan ini adalah sebagai sebuah kekuatan. Bagaimana para pendahulu kita dulu, penyampai dakwah, kemudian Rasul dan para sahabatnya, dan kemudian sahabiah yang tadi disebutkan, salah satu yang pertama adalah Sumayyah juga. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kalian hingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian pada kekafiran, seandainya mereka mampu. Banyak ayat-ayat yang lain, Pak ya. Makanya kemudian salah satu ayat dalam Al-Quran yang sangat masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rad walau tidak akan pernah ridho, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka giat Pak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani dengan berbagai programnya untuk menghentikan, menghambat bagaimana kemudian jalan mulus untuk dakwah, mendakwahkan Islam itu terputus, terhenti. Dengan cara apa? Dengan cara mengganggu umatnya. Sekarang yang lagi yang lagi masif, yang digagas oleh menterinya, yaitu bagaimana moderasi Islam ya, belajar dengan kecintaan, semua agama benar ya, semua harus saling
menyayangi. Ini salah satu bagian dari upaya program moderasi, ya. Yang intinya adalah bagaimana kemudian Islam tidak mengedepan, Islam tidak mendominasi. Padahal kita diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan hidup oleh Allah. Kekayaan yang ada di negeri kita ini juga diberikan oleh Allah. Kenapa sih harus macam-macam gitu? Semacam saja. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, yang ngurusinnya adalah orang-orang karena kecintaan dan iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi inilah kemudian sebagai sebuah petunjuk dan padanan yang sangat jelas Allah tunjukkan. Jadi karakter orang-orang di luar sana itu adalah memang seperti itu. Bahkan kemudian sampai kapanpun gak bakalan berhenti. Yaitu kerjaannya mereka. Apakah kemudian kita akan berhenti juga? Jangan. Oh, mereka juga semangat untuk menghambat, menghancurkan Islam aja mereka semangat. Masa kita orang Islam tidak semangat? Punya? Iya. Makanya suruh ngaji, gemako mau belajar, mendengarkan, menyimak, membaca luar biasa. Ini adalah satu kesempatan dan peluang bagi, apalagi di bulan Ramadan. Tidak ada yang lain lah. Karena kita malu sama Allah. Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Masa kemudian suruh duduk, mendengarkan, menyimak, dan itu berpahala besar. Setelah itu kita makan bersama, kan bagaimana kurang nikmatnya, ya? Ini suasana yang luar biasa. Jadi kalau kemudian kita menafikan apa yang diperintahkan oleh Allah, sengsara, panas, lapar, malas, itu aja karena kemauan aja. Padahal jelas, dampaknya jelas untuk kita. Selamat di dunia dan akhirat, bahagia, sejahtera dan di bawah naungan ridho Allah. Coba kita punya kesalahan terhadap orang tua kita saja, orang tua kita sudah wafat, betapa kita menyesalnya. Ya Allah, belum sempat memohon ampun dan memohon ridhonya, memohon maaf kepada orang tua kita. Ini Allah sudah memfasilitasi, Allah ridhoi, ya, Allah berikan balasan terbaik. Kenapa kita tidak mampu dan tidak mampu? Tidak mampu. Ya, Pak, ya. Nah, oleh karena itu ini sekarang kita sedang dijauhkan, Bunda, ya, dari ajaran Islam secara kaku. Udah sholat saja, yang ngurusin negara apa yang lain aja, yang ngurusin hukum-hukum negara jangan pakai Islam. Ya dampaknya sekarang, Pak, ya. Yang korupsi siapa? Tapi lucunya yang korupsi sekian banyak cuma dihukum sekian lama. Padahal kalau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Bunda, orang yang mencuri harta milik yang bukan miliknya alias harta orang lain senilai 1/4 gram emas, itu sudah terindikasi cara mohon maafnya, cara bertaubatnya dengan cara minta untuk dihukumi dengan hukuman potong tangan oleh hakim negara. 1/4 gram emas. Kalau hari ini harga emas 1,6 juta per gram, ya Bu, ya? Iya, betul. Aku udah lama udah nggak beli emas. Jadi sebesar 400.000 dicolong orang yang mencolong uang kita wajib dihukumi dengan hukuman potong tangan supaya Allah mengampuninya. Selain uangnya dikembalikan dan dia minta maaf kepada yang dicuri. Itu 400.000. Bagaimana kalau 400 triliun? Bagaimana kalau 400 miliar? Jadi tidak sesederhana yang disederhana sekarang. Dihukum dengan aturan yang sesederhana banget. Bagaimana kemudian kapok, jerak, bagaimana diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu kalau kita kemudian ingin konsisten dan istiqomah menjalankan apa maunya Allah sesuai dengan sandaran tadi. Karena ini adalah syahrul Quran, kita merujuk pada Al-Quran. Kalau belum, inilah tanda-tanda kita belum mampu untuk menjadikan diri kita baik secara individu maupun secara kolektif di dalam kehidupan komunitas sosial maupun institusi negara untuk menjadi orang-orang
yang istiqomah. Ya, maka jangan heran apabila Barat kaki tangannya menyebut kaum muslimin ini ingin menerapkan Islam secara kafah sebagai kelompok radikal, menyerang ajaran Islam tentang kenegaraan yaitu khilafah, sempat Bu ya, itu kemudian sebagai sebuah ancaman gitu Bu ya, padahal itu adalah ajaran Islam. Kemudian lalu bagaimana kita kaum muslimin menyikapi keadaan ini? Mari kita belajar kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Mereka tak takut dengan ancaman dan berbagai perlakuan buruk. Mereka istiqomah mengemban dakwah. Mereka tetap bersuara tantang menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya sudah, kalau baru sekedar ejekan, cibiran, abaikan saja ya Bun ya. Ngaji terus jalan, sehingga kemudian sampai diterapkannya Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita oleh kaum muslim. Kalau berharap udah, oh cuma menit lagi, kelamaan enggak? 2 menit lagi aja. Baik Bunda. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan yang menyeru manusia kepada agama Allah dan beramal soleh serta berkata aku termasuk orang-orang yang berserah diri, ya. Itulah kemudian bimbingan Allah. Jadi Al-Quran itu selain menunjuki kita kepada jalan yang benar, kemudian berbuat secara benar, dan hasilnya sudah dipaparkan oleh Allah. Pasti akhirnya sebagaimana kemudian digambarkan oleh para syuhada, sebagaimana digambarkan oleh perilaku dan nasib para nabi. Rasulullah SAW mampu untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia itu karena beliau mengalami ujian, menderita dulu. Kalau kemudian merasa nyaman sebagai seorang pendakwah, nyaman masuk hotel, ya itu belum ujian lah ya. Dan insya Allah hasilnya berbeda dengan kualitas yang dialami oleh penyebaran Islam yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Sunatullah, tantangan dan gangguan, termasuk siksaan dan penganiayaan orang-orang kafir dalam dakwah adalah bagian dari sunatullah bagi para penyampai kebenaran. Cuma masalahnya adalah, betulkah kita telah menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan? Maka ketika penderitaan ketika penderitaan berat dialami oleh para sahabat, sehingga mereka bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Allah, saking putus asa, ini kapan pertolongan Allah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, mulai tersabar ya. Ada, ya rasa itu ada rasa putur, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan satu arahan dengan sebuah keyakinan. Apa? Harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita punya Allah. Allah lah tempat kita menggantung dan meminta pertolongan. Mereka saja yang memusuhi Allah, yang ingin mengganggu kaum muslimin, yang ingin melenyapkan Islam dan muka bumi, ditolong Allah kok. Masih diberikan kehidupan oleh Allah. Masa kita lah iya idam gitu ya. Maka kemudian apa ucapan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah hanya Allah saja penolong kita. Nah, bagaimana kemudian tadi? Nah, ini kesimpulannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan derajat istiqomah saat ini? Ada 3 hal yang bisa mengantarkan kepada keistiqomahan. Jadi yang di awal Al-Fakir sampaikan, yang pertama adalah akidah, berkaitan dengan individual, tergantung terhadap apa yang ada dalam diri kita. Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Adanya di dalam diri kita, sesuai dengan kadar kualitas keimanan dan akidah kita. Kalau kita bertanya, kenapa saya harus sholat tarawih? Kenapa saya di bulan puasa itu harus saum di siang hari? Ya, nah itu adalah bagian fikih. Kenapa saya sebelum sholat harus wudu? Itu bagian fikih. Tapi kenapa saya harus sholat padahal saya perempuan? Kenapa saya harus puasa padahal saya laki-laki? Itu ada di dalam bab tadi, pertanyaannya why, yang berkaitan dengan akidah.
Jadi kekuatan individu. Maka kekuatan individu akan terjadi, akan terakses, akan terlindungi, akan terkondisi. Manakala yang kedua, kekuatan ukhuwah, kekuatan jamaah, kekuatan komunitas, supporting system. Sebagaimana baginda Rasul menggambarkan dalam sebuah kondisi bagaimana ketika kita berada di tengah lautan, di tengah samudra, berada di satu kapal laut. Ada seseorang yang tidak mau mengganggu orang lain untuk mengambil air, tidak mau ke geladak kapal, tapi udah bocorin aja, sama aja kok airnya yang itu juga. Ya, kalau yang lain mendiamkan, membiarkan komunitas masyarakat yang ada di kapal itu, siapa yang akan tenggelam? Semuanya. Makanya kalau ada orang yang berbuat maksiat, jangan sekali-kali dibiarkan. Hei, kalau tidak salah kamu anaknya Pak Anu ya? Kan kamu belum nikah, kenapa harus berdua-duaan jalan-jalan pakai motor? Kan gak boleh ya, gitu ya. Jadi kita peduli. Kalau dibiarkan, yang terjadi azab itu kepada siapapun yang sekalipun tidak melakukan kemaksiatan, maka ketika dia membiarkan akan kena juga azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya komunitas, pentingnya jamaah, supaya kemudian tersupport sistemnya itu kondisi yang kondusif untuk tetap istiqomah menjalankan kebenaran, menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kemudian masyarakatnya abai ya, kemudian tidak peduli, ya sudah, maka tidak kondusif, tidak bisa. Individu yang sudah istiqomah di dalam dirinya, tapi ketika lingkungannya tidak kondusif, maka tidak bisa melakukan istiqomah. Apalagi yang ketiga, itu yang satu terus. Ini salah satu. Ini nomornya satu semua, jadi penting semua kayaknya. Ini nomornya penting semua ya kayaknya. Syariah yaitu penerapan sebuah sistem. Ketika individu soleh, taat disatukan oleh sebuah sistem, dikondisikan, aturannya dibuat ya sesuai dengan apa maunya Allah. Wong aturan untuk membuat undang-undang penggunaan helm di jalan raya aja bisa mampu ya. Masa kemudian untuk kemaslahatan, untuk keyakinan seseorang, untuk taat kepada Allah itu tidak bisa mampu untuk dilakukan. Baik, itu sebuah hal yang paparan yang agak kemana-mana, tapi paling tidak tampil menginginkan dengan suasana dan kondisi di bulan Ramadan ini, karena Allah sudah mengkondisikan kepada kita supaya kita tetap istiqomah seusai selesai melaksanakan seluruh ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita keluar menjadi orang yang muttaqin, dan yakinlah ketika seluruh kaum muslimin, wabil khusus yang telah menunaikan ibadah saum selama bulan Ramadan, mereka akan menjadi calon-calon orang yang akan taat kepada Allah dan tidak akan melakukan kemaksiatan, alias istiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.